Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Dendam Arwah Penari, Bulan Hujan dan Perempuan di Sudut Taman. Cerita ini ditulis oleh Henry Setiawan. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dendam Arwah Penari. Di sebuah desa di pinggir alas kidul zaman kerajaan Hindu. "Kamu mau ke sungai sekarang, Dok?" ucap perempuan parubaya kepada gadis muda cantik yang merupakan anaknya. "Nggih, Bu, biar tidak kesiangan nanti." "Ya sudah, hati-hati, segera pulang kalau sudah selesai nyuci." "Iya, Bu." Gadis cantik itu pun berjalan menyusuri jalan desanya menuju ke sebuah sungai besar di pinggiran desa. Sudah menjadi kebiasaan setiap pagi warga desa ini, terutama perempuan, mencuci baju di sungai. "Selamat pagi, Mbok," sapa gadis itu pada seorang perempuan tua yang sedang sibuk merawat tanaman sayur di ladang yang dilewatinya. "Yalah, dari to jebule. Aku kira siapa. Mau ke sungai to, Nduk?" "Iya, Mbok Narti," jawab Sundari atau biasa dipanggil Dari oleh penduduk desa ini. "Ya wis, kono sing hati-hati." Sundari pun tersenyum lalu kembali melanjutkan perjalanannya yang masih cukup jauh untuk menuju ke sungai. Sundari memang dikenal sebagai seorang gadis yang sangat ramah. Selain itu juga dia sangat cantik. Penduduk desa ini begitu menyukainya. Dia tak segan membantu siapa saja yang sedang dalam kesulitan sesuai kemampuannya. Selain dikenal sebagai gadis yang sangat baik, Sundari juga dikenal sebagai seorang penari handal. Dia mengikuti sanggar tari yang ada di desanya. Sejak kecil dia begitu menyukai seni tari tradisional ini. Hampir tiap sore dia selalu berlatih di sanggar dan juga melatih anak-anak kecil yang baru belajar seni tari. Wajahnya yang cantik, tutur katanya yang lembut dan ramah, serta kebaikannya membuat beberapa pemuda desa ini menginginkannya menjadi pendampingnya. Namun tidak satu pun yang mendapatkan respon oleh Sundari. Meski usianya sudah memasuki usia yang pantas untuk mengakhiri masa lajang, entah apa alasannya, hanya Sundari seorang yang mengetahuinya. Sesampainya di sungai, Sundari langsung melakukan kegiatannya mencuci baju. Nampak di antaranya ada beberapa perempuan lain yang juga warga desanya melakukan kegiatan yang sama. Sambil diwarnai senda gurau, mereka tampak asik mencuci baju tanpa ada beban sedikit pun. Namun tanpa ada yang menyadari, ternyata ada sepasang mata yang mengamati mereka semua dari balik semak tak jauh dari seberang sungai itu. Tatapan mata itu nyalang penuh nafsu menatap tajam serombongan perempuan desa yang sedang mencuci baju dan juga mandi, terutama pada Sundari. Sebelum matahari bersinar terik, nampak beberapa orang telah meninggalkan sungai untuk kembali ke rumah mereka masing-masing, menyisakan Sundari dan 3 orang perempuan lainnya yang belum menyelesaikan kegiatan mereka. "Aku pulang dulu, Dari. Kamu masih lama?" ucap Yati, salah satu perempuannya ikut mencuci baju yang juga sebaya dengan Sundari. "Sebentar lagi selesai kok, Yati. Yaudah, kamu duluan aja." Sepeninggal Yati, 2 orang lainnya juga ikut meninggalkan sungai karena pekerjaan mereka sudah selesai. Tersisa Sundari sendirian yang masih mengucek beberapa baju yang tersisa. Sembari mencuci baju, Dari bersenandung beberapa lagu Jawa dengan suaranya yang merdu. Selain pandai menari, Sundari juga memiliki suara yang merdu. Beberapa saat ketika dia sedang asik menikmati kegiatannya,
Tiba-tiba perasaannya berubah menjadi tak nyaman. Dia merasa diawasi oleh seseorang. Beberapa kali dia memandang ke sana kemari, namun tidak menemukan seorang pun. Sundari pun bergegas menyelesaikan cuciannya dan segera beranjak dari sungai. Ketika dia hendak melangkah, sudut matanya melihat sekelebat bayangan melintas menjauh dari seberang sungai. Seketika tubuh Sundari merinding. Tak mau menduga lebih jauh, Sundari memilih untuk segera meninggalkan tempat itu. Dia teringat cerita yang selama ini berhembus bahwa sekitaran sungai itu merupakan tempat wingit di mana banyak bersemayam bangsa jin. Sundari mengayun langkahnya cepat meninggalkan sungai itu. Perasaannya kian tidak menentu sebab sepanjang perjalanan dia merasa ada yang mengikuti. Beberapa kali dia menoleh memastikannya, namun lagi-lagi dia tidak mendapati siapapun. Jantungnya semakin berdebar karena takut diikuti oleh orang jahat atau rampok yang memang masih banyak berkeliaran dan bersembunyi di hutan dekat sungai tadi. Atau bisa juga diikuti bangsa jin penghuni sungai besar yang mengalir di pinggiran desanya itu. Sesampainya di pemukiman, Sundari sedikit bisa bernapas lega, sebab dia mulai menemui penduduk lain yang beraktivitas di sekitar rumah mereka masing-masing. Setidaknya jika memang ada orang yang berniat jahat, akan ada orang yang bisa dimintai tolong. Dari mana dari kau terlihat pucat seperti itu? Sapa seorang pria tua yang melihat Sundari sedikit tergesa-gesa ketika memasuki desa. Dari sungai, Pak De Ratno. Lah kok sendirian, temannya mana? Sudah pada pulang duluan, Pak De. Dari tertinggal sendirian. Wah, terlalu berani kamu. Sudah sini mampir dulu minum air putih. Iya, terima kasih, Pak De. Sundari mengiyakan tawaran Ranto. Sundari pun duduk di lincak yang ada di teras rumah Ranto. Tak berapa lama seorang wanita parubaya yang merupakan istri Ranto keluar dengan membawa sebuah kendi dan gelas dari bambu. Dia menuang isi kendi tersebut dan memberikannya kepada Sundari. Sundari pun menerima dan segera menenggak isinya sampai tandas. Ada apa, Tondo? Kok sepertinya kamu ketakutan begitu? Sundari pun menceritakan apa yang dialami dan dirasakannya tadi. Mbok Sri dan Pak De Ranto mendengarkannya dengan seksama. Lain kali, jangan sendirian di sungai, Yondo. Kalau temanmu pulang, kamu juga harus ikut pulang meskipun pekerjaanmu belum selesai. Iya, Pak De. Dari juga tidak mengira karena masih siang. Demit kono gue tidak peduli siang atau malam, Dok. Kalau tahu ada manusia sendirian di wilayahnya, ya bakal tetap diganggu. Belum lagi kalau yang datang rampok, bisa makin celaka kamu. Nggih, Pak De. Ya sudah, yang penting kamu selamat. Sekarang pulanglah. Iya, Pak De, terima kasih. Sundari pun segera meninggalkan rumah Pak De Ranto untuk pulang. Meski sudah merasa lega, namun perasaannya masih tetap mengganjal. Dia masih merasa ada yang mengawasinya dari kejauhan. Sundari pun berusaha menenangkan dirinya dengan berpikir positif dan membuang perasaan ragu serta takutnya. Hingga sesampainya di rumah, dia sudah merasa jauh lebih tenang. Dia tidak menceritakan apa yang dialaminya kepada ibunya karena tidak mau membuat ibunya khawatir. Sore harinya Sundari kembali berlatih menari seperti biasanya di sanggar seni yang dipimpin oleh seorang dalang di desanya. Sanggar seni ini tidak hanya menampilkan kesenian wayang kulit saja, tetapi berbagai kesenian lainnya seperti wayang orang, ketoprak, karawitan, dan seni tari. Sanggar seni ini cukup terkenal di wilayah ini. Mereka sering disewa oleh istana kerajaan dan beberapa pejabat penting lainnya untuk tampil dalam perayaan tertentu. Dan Sundari tentu saja termasuk salah satu personil yang kerap ikut tampil jika mereka meminta ada pertunjukan tari.
Ketika Sundari sedang berlatih, tampak seorang pemuda menunggunya di salah satu sudut pendopo. Pemuda itu memang sangat sering melihat Sundari berlatih. Tampak jelas di raut wajahnya bahwa pemuda itu sangat mengagumi Sundari. Sundari bukannya tidak mengetahui kehadiran pemuda itu. Dia tahu jika sedang ditonton oleh seseorang dengan rasa kagum. Namun hal itu tidak membuat Sundari risih, sebab mereka memang sudah saling mengenal. Pemuda itu merupakan anak dari Ki Wongso, pemimpin sanggar seni ini. Sesekali Sundari melemparkan senyum manisnya ketika tanpa sengaja tatapan mata mereka beradu. Begitu pula dengan pemuda itu. Setelah menyelesaikan satu tarian, Sundari segera menghampiri tempat pemuda itu duduk. Ngapain lihat aku sampai sebegitunya, Mas Damar? Nanti terpesona loh. Sundari sedikit menggoda pemuda bernama Damar itu. Aku memang sudah terpesona kok, Ndari. Kamunya aja yang tidak menanggapi. Bukannya gitu, Mas Damar. Kamu pasti udah paham alasanku kan? Aku paham kok. Udah tidak perlu dipikirkan. Bisa terus melihatmu menari saja aku sudah sangat bersyukur. Sundari hanya menghela napas panjang usai mendengar ucapan Damar tadi. Hatinya bergemuruh dengan perasaannya bercampur aduk. Jika boleh mengakui, sesungguhnya Sundari memiliki perasaan yang sama dengan perasaan Damar kepadanya. Namun ada satu hal yang menjadi penghalangnya untuk mengakui bahkan menerima perasaan Damar. Satu hal yang tidak mungkin diungkapkannya kepada orang lain. Satu hal yang akan membawa bencana bagi siapapun yang nantinya menjadi pasangannya. Kamu mau lanjut latihan atau mau pulang, Dari? Aku mau ngelatih anak-anak dulu, Mas Damar. Baiklah, aku tinggal dulu ya, ucap Damar lalu beranjak memasuki sudut ruangan khusus untuk berlatih mendalang. Di sudut sebuah taman kota di penghujung tahun 2004, terik matahari ini semakin lama semakin menyengat di kepala. Aku yang sejak pagi duduk di pinggir taman ini masih malas untuk beranjak. Menyendiri di taman setiap pagi memang sudah menjadi kebiasaanku sejak lama. Tepatnya kapan aku sendiri lupa dan enggan untuk mengingatnya, yang pasti aku selalu dapat menikmati kesendirianku di pinggir taman ini. Dengan segelas kopi dan sebuah surat kabar pagi. Tapi pagi ini aku benar-benar enggan untuk beranjak. Padahal hari benar-benar sudah terik dan aku harus segera berangkat ke kantor. Tapi aku tidak peduli, anganku sudah terlanjur berlari entah kemana. Aku sendiri tak mengerti. Aku bertemu dengan seorang perempuan, aku seperti mengenalnya. Tapi aku benar-benar tidak bisa mengingatnya. Tapi entah bagaimana aku bisa begitu akrab dengannya, bercanda, tertawa, bersajak bersama. Aku dan dia benar-benar seperti sepasang kekasih. Tapi aku tak tahu siapa perempuan itu. Dia memanggil aku dengan sebutan yang aneh, Damar. Dia memanggilku Damar, padahal yang aku tahu dan yang pernah ku baca di KTP, akte kelahiran, ijazah-ijazahku, dan surat-surat yang lain namaku adalah Burhan. Bukan Damar, tapi entah mengapa panggilan itu benar-benar akrab di telingaku. Bulan hujan kekasih, dan gemerlap rembulan mampu membius relung pertikaian. Aku akan selalu datang membawamu merajut bintang-bintang. Bulan hujan kekasih, jangan pernah takut akan matahari meski sinarnya tajam menghujam. Kita akan berpayung anyam-anyam sirus. Bulan hujan kekasih, bahkan sedikit camar iri akan kisah ini. Seperti itu aku benar-benar mengucapkan sajak itu, padahal aku belum pernah menulis ataupun membaca sajak yang seperti itu. Aku semakin tidak bisa mengerti tentang apa yang aku alami. Hingga tiba-tiba aku dikagetkan oleh suara ponselku dan membuyarkan anganku. Ternyata bos menelponku dan menyuruhku agar segera ke kantor karena banyak sekali pekerjaan menumpuk yang belum kuselesaikan.
Aku melangkah meninggalkan taman itu, meninggalkan sesuatu yang benar-benar tidak aku mengerti di taman itu. Di sebuah desa di pinggir alas kidul zaman kerajaan Hindu. Malam sunyi seperti malam-malam sebelumnya di desa ini. Suasana yang sangat wajar di masa itu, apalagi di daerah pedesaan yang jauh dari keramaian kota kerajaan. Aktivitas penduduk kebanyakan hanya ketika siang hari. Sedangkan pada malam hari mereka memilih untuk berdiam di rumah. Begitu pula dengan Sundari yang saat ini masih duduk di sebuah kursi di sudut kamarnya. Remang cahaya lampu templok menemaninya menggores selontar dengan untaian sajak yang menunjukkan isi hatinya. Bulan hujan kekasih dan gemerlap rembulan mampu membius relung pertikaian. Aku akan selalu datang membawamu merajut bintang-bintang. Bulan hujan kekasih, jangan pernah takut akan matahari meski sinarnya tajam menghujam. Kita akan berpayung anyam-anyam sirus. Bulan hujan kekasih, bahkan cericit samar iri akan kisah ini. Usai menulis bait sajak untuk menggambarkan kegelisahan sekaligus sebagai penyemangat diri untuk menerima apapun nasib dan takdir yang diberikan Tuhan padanya, Sundari mulai merebahkan tubuhnya di sebuah ranjang kecil dengan beralaskan tikar pandan. Matanya menerawang menatap langit-langit kamarnya dan angan yang menembus batas dimensi melukiskan kebahagiaan ciptaan angannya untuk menenangkan sukmanya sebelum memasuki alam mimpi yang tidak selalu indah, menghiasi tidurnya tiap malam. Sundari sudah sangat terbiasa akan hal itu. Hampir tiap malam dia mengalami mimpi yang buruk dan selalu terbangun dengan deru nafas memburu dan keringat bercucuran sebelum pagi menjelang. Ketek anget katresnan lelembut, sukma wangi penganten Gusti Baginda Prabu. Raka elok kuncara ning jiwa, ora ana menungso kang bisa nyanding kejaba ira kang gadah manunggaling pusaka kembang maya. Kalimat itu selalu terngiang dalam mimpi Sundari. Terkadang terlihat sosok makhluk menyeramkan berwujud buta dengan ukuran sangat besar yang mengucapkannya. Terkadang tanpa terlihat wujud sama sekali, namun untaian kalimat itu selalu didengarnya berulang-ulang. Bersamaan dengan penglihatannya sebuah bencana mengerikan berupa kematian mengenaskan orang-orang yang dikenalnya dengan cara yang aneh dan misterius. Dan semua itu terjadi setelah Sundari menjalani sebuah pernikahan. Seperti juga malam ini, Sundari mengalami sebuah mimpi sedang duduk di kursi pelaminan bersanding dengan Damar. Raut kebahagiaan terlihat dari wajah kedua pasangan itu, pun dari anak saudara serta semua tamu undangan yang menghadiri acara itu. Namun rasa bahagia itu tidak berlangsung lama. Tanpa terlihat sosok yang mengucapkannya, terdengar kalimat yang sama diucapkan berulang-ulang yang hanya didengar oleh Sundari. Seketika Sundari panik menyadari akan datangnya bencana seperti pada mimpi-mimpi sebelumnya. Tepat seperti yang diperkirakannya, Damar yang sebelumnya duduk tenang dan tersenyum ramah kepada semua tamu undangannya, tiba-tiba menggelepar di hadapan Sundari. Matanya melotot dan kedua tangannya menekan bagian dada menandakan merasakan sakit yang tak terkira. Tak ada suara yang keluar dari mulutnya, hanya erangan kesakitan yang mengiringi muntahan darah kental dari mulutnya. Tak berapa lama semua orang yang berada di tempat itu pun mengalami hal yang sama. Satu persatu mereka jatuh menggelepar. Bahkan sebagian telah meregang nyawa dengan sangat mengenaskan. Tak ada yang bisa Sundari lakukan. Dalam mimpinya dia sepenuhnya sadar jika sedang berada di alam mimpi. Namun dia tidak memiliki kuasa untuk mengendalikannya. Sundari hanya bisa memandang nanar. Sudah tidak terhitung beberapa kali dia mengalami mimpi serupa seperti ini. Adegan itu terus berlangsung hingga terlihat sosok pria di kejauhan berdiri memandang ke arah Sundari
Jarak yang cukup jauh membuat Sundari tidak bisa melihat dengan jelas wajah dari sosok tersebut. Sundari mengabaikannya lalu kembali memandang orang-orang yang sedang menggelepar menunggu ajal mendatangi mereka. Hingga tiba-tiba Sundari merasakan ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Kepala seseorang itu mendekat ke arah telinga Sundari lalu membisikkan sesuatu. Tidak akan ada satupun manusia yang bisa memilikimu. Kau hanya milikku. Aku akan menunggu kedatanganmu di alas kidul saat tanda di punggungmu berubah merah. Jika kau tidak datang, maka aku yang akan menjemputmu sekaligus meminta tumbal dari orang-orang yang kau sayangi. Seketika Sundari langsung terbangun dari mimpinya dengan tubuh basah kuyup oleh keringat dan napas yang memburu. Masih dalam perasaan kalut dan panik, hawa dingin dan lembab tiba-tiba datang menyelimuti dirinya. Sundari masih berusaha menahan suaranya supaya tidak berteriak dan membangunkan ibunya. Sebab terakhir kali hal itu terjadi keesokan hari ibunya jatuh sakit hingga beberapa hari. Sundari tidak mau membuat ibunya takut dan khawatir hingga mempengaruhi kesehatannya. Sundari menahan perasaan mencekam ini seorang diri. Perlahan air matanya meleleh membasahi pipinya. Rasa takut kali ini melebihi malam-malam sebelumnya. Dia merasa ada makhluk yang mendatanginya dan menunggunya di luar rumah. Perlahan terdengar suara langkah kaki dari sisi luar dinding kamarnya. Langkah kaki itu berjalan mondar-mandir lalu berhenti tepat di depan jendela. Terdengar daun jendela kamarnya diketuk pelan. Ada sedikit rasa penasaran untuk mengetahui siapa yang sedang berada di luar kamarnya. Namun ketika Sundari mengingat kejadian yang mengerikan dalam mimpinya, dia mengurungkan niatnya untuk memeriksa keluar. Rasa takut semakin besar menjalari jiwanya. Sundari hanya bisa menarik selimut dari kain jarik lusuh dan menutupi seluruh tubuhnya untuk memberikan sugesti rasa aman dari teror yang mendatanginya malam ini. Meski hal itu sia-sia belaka, sebab sosok di luar sana masih terus berjalan mondar-mandir dan sesekali mengetuk daun jendela kamar Sundari. Hingga di penghujung malam menjelang fajar, sosok itu tiba-tiba mengucapkan kalimat yang selama ini hanya didengar Sundari di dalam mimpinya. Sundari semakin ketakutan dibuatnya. Selama ini terkadang dia masih menganggap mimpinya hanyalah sebagai bunga tidur semata. Namun ternyata dia malam ini mendengar secara langsung kalimat itu di alam nyata yang pernah diucapkan oleh siapa di luar sana. Tepat ketika sosok di luar usai mengucapkan kalimat itu, suasana berubah menjadi sunyi. Tidak lagi terdengar suara langkah kaki pun ketukan di daun jendela. Namun Sundari masih tak bergeming dan tetap berlindung di balik selimut kain jarik lusuh pemberian ibunya itu. Hingga pagi menjelang dan pintu kamarnya diketuk berbarengan dengan suara ibunya yang membangunkannya. Kamu mimpi buruk lagi, Nduk? Ucap Suprapti ketika melihat wajah pucat Sundari usai membukakan pintu kamarnya. Nggak kok, Bu. Dari hanya kurang tidur saja semalaman karena memikirkan gerakan baru tari yang akan dari latih nanti. Ya udah, kamu mandi saja biar seger. Sudah Ibu siapkan air hangat. Baik, Bu. Sundari lalu bergegas menuju bilik kamar mandi di belakang rumahnya. Duh, Ibu semakin khawatir dengan kondisimu. Ibu tahu kamu masih sering mimpi buruk toh. Ibu tidak perlu khawatir atau sedih, Bu. Dari tidak apa-apa kok. Tanda lahir di punggungmu itu membawa malapetaka, Duk. Sejak kamu lahir, Mbak Sumi dukun bayi yang membantu kelahiranmu sudah memperingatkan Ibu. Dan sejak kamu kecil, kamu sering sekali mengalami kejadian aneh dan janggal. Seolah-olah kamu itu sangat disukai bangsa lelembut. Ibu jangan mudah percaya dengan hal seperti itu. Dari sudah jarang sekali mimpi buruk kok, Bu.
Kalau kejadian sewaktu dari kecil dari anggap itu hanya kebetulan saja karena kecerobohan dari sendiri yang suka main di tempat-tempat sepi. Apa tidak sebaiknya kamu coba tanya ke Ki Wongso, Nduk? Selain dalang, beliau juga kan ngerti soal klenik. Sebaiknya jangan, Bu. Dari khawatir nanti banyak orang yang tahu soal Dari, sementara ibu sendiri terus berusaha merahasiakannya. Selain ibu, bapak dan Dari sendiri hanya Mbah Sumi dan Mas Damar yang tahu soal ini. Mbah Sumi dan bapak sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, sedangkan Mas Damar bisa aku percaya tidak akan menceritakan pada siapapun. Ibu paham kan pertanda-pertanda seperti yang dimiliki Dari ini dianggap aib oleh orang-orang. Dari tidak mau terjadi apa-apa sama ibu kalau orang-orang mengetahui kondisi Dari yang pasti dianggap pembawa sial dan juga pembawa malapetaka. Suprapti menunduk lalu terisak-usai mendengar ucapan Sundari. Dia tidak sanggup lagi menahan kesedihannya. Dia kembali teringat kejadian 20 tahun silam ketika Sundari dilahirkan. Mbah Sumi yang membantu kelahiran Sundari terperanjat ketika melihat bayi yang dilahirkan Suprapti masih terbungkus selaput rahim. Ketika bayi itu dikeluarkan dari bungkusnya, Mbah Sumi semakin terperanjat ketika melihat tanda lahir berupa titik hitam di punggung bayi itu. Anakmu ini akan membawa malapetaka, Nduk. Ada apa dengan anak saya, Mbah? Dia lahir bungkus dan di punggung ada tanda setan. Dia juga memiliki getih hangat. Dia akan disukai bangsa lembut untuk dijadikan tumbal. Kalau dia berhasil tumbuh dewasa, dia akan kesulitan mendapatkan jodoh karena sudah diincar Raja Iblis untuk dijadikan istrinya. Kalau dia menikah dengan manusia, suaminya akan mati sebelum menyentuh tubuhnya. Suprapti langsung menangis mendengar ucapan Mbah Sumi. Lantas apa yang harus saya lakukan, Mbah? Saya sangat menyayangi anak saya. Dia bisa saja diselamatkan jika ada yang memiliki pusaka sakti untuk mengalahkan Raja Iblis itu. Tapi aku tidak tahu pusaka apa dan siapa yang memilikinya. Semoga saja ada keajaiban yang bisa menolong anakmu sebelum malapetaka itu terjadi, Nduk. Saya minta tolong rahasiakan soal anak saya ini, Mbah. Jangan sampai orang-orang tahu dan mencelakai anak saya. Baiklah, aku akan merahasiakannya. Aku janji akan kubawa rahasia ini sampai datang ajalku. Tapi aku tidak mau ikut bertanggung jawab jika malapetaka itu nanti benar-benar terjadi. Mbah Sumi pun menepati janjinya hingga ajal menjemputnya. Tak satu pun orang lain yang mendengar mengenai kondisi Sundari ketika dilahirkan. Suprapti pun membesarkan Sundari dengan sangat hati-hati dan penuh kasih sayang. Tak pernah sekalipun dia memperlihatkan tubuh Sundari kecil kepada orang lain, terutama pada bagian punggungnya. Sebab dia tahu jika sampai ada orang lain yang tahu, mereka pasti akan membunuh Sundari supaya tidak menimbulkan malapetaka kepada penduduk desa, atau minimal mengusir keluarga Sundari untuk meninggalkan desa ini. Ibu jangan bersedia. Dari percaya pasti nantinya akan ada yang bisa menolong Dari. Ucap Sundari yang sudah beranjak dari tempatnya duduk dan memeluk ibunya. Pagi itu matahari bersinar sangat cerah. Kicau burung liar di pinggir hutan terdengar sangat merdu menyambut sosok pemuda yang berjalan pelan memasuki hutan untuk berburu. Di tangan kirinya menggenggam erat sebuah busur yang terlihat kokoh. Di punggungnya tersemat beberapa anak panah dengan ujung sangat tajam, siap menghujam jantung hewan buruan untuk dijadikan santapan, serta persediaan makanan nantinya. Sedang di pinggangnya menggantung sebilah golok yang cukup besar lengkap dengan warangkanya. Tubuhnya tegap dan kekar terlihat sangat gagah. Tangannya yang berotot bergerak menyibak semak-semak untuk melacak pergerakan hewan yang akan menjadi target buruannya. Tumben tidak ada kancil atau kijang terlihat di sekitar sini. Padahal biasanya mereka berkeliaran sampai di kebun penduduk. Mungkin aku harus masuk lebih dalam ke hutan.
Dia terus berjalan ke dalam hutan, sama sekali tidak ada rasa takut dalam benaknya. Meski dalam hutan ini dipercaya sangat wingit oleh penduduk desa, hal itu karena dia sangat sudah terbiasa berburu hingga masuk ke dalam hutan bernama Alas Kidul ini. Tentu saja dia tidak sendirian, dia bersama kedua temannya. Namun mereka sepakat mengambil jalur terpisah dan akan bertemu di satu titik yang mereka sepakati, yaitu sebuah pohon besar di dalam hutan yang masih beranjak beberapa ratus meter dari tempatnya saat itu. Beberapa waktu di perjalanan, akhirnya pohon besar yang akan dijadikan sebagai titik pertemuan sudah terlihat. Nampak kepulan asap tipis menyeruak dari balik batang pohon berdiameter 5 depa orang dewasa. Nampaknya salah satu atau bahkan mungkin kedua temannya telah sampai di titik pertemuan tersebut. "Apa yang kalian dapatkan?" ucapnya setelah benar-benar memastikan bahwa kedua temannya telah sampai di titik pertemuan dan sedang membakar ayam hutan hasil tangkapan mereka. "Cuma 2 ekor ayam, Mar. Entah kenapa Kijang dan Kancil sama sekali tidak terlihat di sekitar sini. Aku malah gak dapat apa-apa. Bahkan ayam pun sama sekali tidak terlihat di jalurku." "Sama, Mar. Sepertinya ada yang aneh. Tak biasanya hewan-hewan itu tidak terlihat di pinggiran hutan. Apa sebaiknya kita coba periksa lebih dalam?" "Boleh, tapi sebaiknya kita jalan sama-sama, karena setelah dari sini hutan ini jauh lebih wingit." "Aku setuju sama Darmo, kita jalan bersama aja." Usai menikmati ayam panggang hasil buruan, mereka bertiga pun segera beranjak masuk lebih dalam ke Alas Kidul yang dikenal sangat wingit. Mereka memutuskan tidak mengambil jalan terpisah karena untuk menghindari resiko jika ada gangguan dari lelembut penghuni Alas Kidul. Dengan berjalan bersama, setidaknya mereka bisa saling menjaga satu sama lain. Beberapa jam berjalan, Damar yang memimpin rombongan tiba-tiba memberikan kode untuk berhenti dan tidak membuat suara gaduh. "Aku melihat seekor kijang," bisiknya sambil menunjuk ke salah satu arah. Darno dan Wiryo melihat ke arah yang ditunjuk oleh Damar lalu mengangguk menyetujui apa yang dilihatnya. Sesuai arahan dari Damar, mereka mengendap-endap mendekati tempat kijang itu berdiri. Nampaknya hewan itu belum menyadari kehadiran 3 pemburu itu karena sedang asik menikmati pucuk dedaunan untuk dijadikan santapan. Ketika jarak mereka semakin dekat, mereka memutuskan berpencar untuk menyergap kijang itu dari 3 arah yang berbeda. Setelah mendapatkan tempat yang cocok, mereka pun membidik kijang itu dengan busur dan panah mereka masing-masing. Namun sesaat sebelum anak panah mereka melesat, tiba-tiba kabut tebal datang menyelimuti tempat ini dan mengganggu pandangan mereka. Mereka kesulitan membidik karena jarak pandang yang terbatas. Mereka memutuskan kembali bergerak mendekati kijang itu. Tapi ketika siluet kijang itu mulai samar terlihat, mereka dikejutkan dengan datangnya sosok mirip manusia, namun dengan postur lebih besar melesat ke arah kijang itu. Terdengar suara ringkikan hewan lalu tercekat dan kembali sunyi diikuti kembali melesatnya sosok itu menjauh. Perlahan kabut yang mengganggu pandangan mereka memudar. Mereka bertiga kembali bergerak mendekati tempat kijang tadi berada. Ketika mereka sampai, mereka sangat terkejut dengan pemandangan yang ada di hadapan mereka. Kijang yang hendak mereka buru tadi kini sudah tergeletak di tanah bersimbah darah dengan kepala telah lenyap dari badannya. "Apa-apaan ini? Ini benar-benar gila, Mar. Baru kali ini aku melihat yang seperti ini." Melihat dari bekasnya, kepala hewan ini sepertinya tidak dipotong menggunakan gaman. Tidak ada bekas potongan rapi seperti bekas tebasan golok ataupun parang. Bekas luka di leher hewan ini berantakan, lebih mirip dipelintir kepalanya lalu dicabut. "Sebaiknya kita pergi dari sini. Entah ini ulah siapa, yang jelas aku merasakan tempat ini berbahaya. Nampaknya lelembut di sini suka memangsa makhluk hidup.
Bisa jadi kita pun akan dijadikan mangsa juga kalau bertemu mereka. Mereka bertiga pun segera meninggalkan tempat itu. Mereka berjalan bersama menuju arah pohon besar tempat mereka berkumpul tadi. Tapi setelah sekian lama berjalan, mereka tidak juga menemukan pohon itu. Padahal mereka yakin mereka sudah mengambil arah yang benar. Rasa bingung dan takut mulai menjalari jiwa mereka. Mereka khawatir keberadaan mereka telah diketahui lelembut yang tinggal di alas kidul ini dan membuat mereka tersesat hingga tidak bisa keluar dari hutan. Ketiga pemuda itu masih terus berjalan berusaha mencari jalan keluar dari hutan ini. Namun semakin jauh mereka berjalan, mereka merasa semakin asing dengan tempat yang mereka datangi. Mereka merasa belum pernah menjejakkan kaki di tempat saat ini mereka berada. Alas kidul ini memang sangat luas. Selama ini mereka menjelajah tidak lebih dari 1/12-nya saja. Kita ke arah mana lagi, Mar? Aku juga tidak tahu. Tapi kalau kita tidak bergerak, kita juga tidak akan bisa keluar dari sini. Sebentar lagi malam. Aku belum pernah masuk ke hutan ini sampai malam hari. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana menakutkannya hutan ini ketika malam hari. Sama aku pun juga belum pernah. Jadi sebaiknya kita terus bergerak mencari jalan keluar. Kalian tetap perhatikan sekitar. Pasti ada petunjuk terutama dari bekas jejak yang kita tinggalkan tadi. Ucap Damar mengajak kedua temannya kembali berjalan. Mereka bertiga kembali berjalan menyusuri hutan ini untuk mencari jalan keluar. Tapi tanpa mereka sadari, sosok makhluk mengikuti mereka dari atas pohon. Makhluk itu melesat dari satu pohon ke pohon lainnya, terus mengikuti ketiga pemuda yang sedang tersesat di dalam alas kidul itu. Ketika langit mulai memerah menandakan hari akan segera berakhir dan berganti malam, mereka bertiga menemukan sebuah rumah gubuk berdiri di tengah-tengah hutan. Rasa heran bercampur bingung memenuhi otak mereka, sebab baru kali ini mereka mengetahui ada bangunan berdiri di sini. Tandanya ada seseorang yang tinggal di sini. Mereka belum memutuskan untuk mendatanginya. Mereka berniat mengamatinya lebih dulu dari kejauhan. Terlihat asap putih keluar dari sela-sela di atap rumbia rumah gubuk itu. Tandanya memang ada orang yang tinggal di situ. Perlahan pintu rumah itu terbuka lalu keluar seseorang dari sana. Seorang wanita tua dengan tubuh bungkuk berjalan keluar lalu berdiri di halaman rumah itu, menatap ke arah ketiga pemuda bersembunyi. Wajah wanita tua itu sangat menyeramkan dengan beberapa bagian kulit mengelupas. Senyum seringai mulai terpampang di wajahnya menunjukkan deretan gigi yang semuanya menghitam. Damar dan kedua temannya bergidik ngeri ketika melihat sesosok wanita tua itu. Apalagi kedua tangannya yang sejak tadi disembunyikan di balik tubuhnya kini telah bergerak memperlihatkan kepala seekor kijang lalu dilemparkannya ke hadapannya. Ambil makananmu lalu tangkap 3 orang itu dan bawa padaku. Aku akan mempersembahkan mereka kepada Paduka Prabu Kolosetra untuk mempercepat kebangkitannya. Damar, Darno, dan Wiryo seketika tercekat ketika mendengar ucapan sosok wanita tua itu. Artinya keberadaan mereka bertiga memang sudah diketahuinya. Apalagi tak lama setelah kepala kijang itu dilempar muncul beberapa makhluk menyeramkan memakan kepala kijang itu dengan cara berebutan. Makhluk-makhluk itu berbentuk mirip manusia namun berjalan meranggak. Wajahnya sangat menyeramkan dengan kulit berwarna merah kehitaman. Telinganya runcing ke atas dan ada sepasang tanduk kecil di kepalanya. Bentuk mulutnya memanjang mirip mulut anjing dengan deretan gigi tajam di dalamnya. Merasa adanya bahaya yang semakin mengintai, ketiga pemuda itu tidak mau membuang waktu menunggu makhluk-makhluk itu mengejar. Merasa masih punya sedikit kesempatan ketika makhluk-makhluk itu sedang menikmati santapannya. Ketiga pemuda itu langsung berlari meninggalkan tempat itu. Mereka berusaha menjauh dan berharap bisa segera keluar dari hutan ini.
Meski harapan itu masih tipis sebab mereka masih bisa mendengar tawa wanita tua tadi seolah mengejeknya. Malam kini telah sempurna menyelimuti seisi bumi ini. Suara hewan malam bersautan menyenandungkan kidung kesunyian menandakan telah benar-benar usai aktivitas manusia dengan berbagai kebutuhannya. Sebagian besar telah terbuai dalam alam mimpi masing-masing, namun hal itu tidak terjadi pada Sundari. Dia masih merenung di atas dipan reot kamarnya, pikirannya mengembara entah kemana. Satu sisi dia akan bersiap menghadapi mimpi buruk yang hampir tiap malam selalu memberikan teror pada tidurnya. Di sisi lain dia memikirkan damar yang dia dengar belum juga kembali dari pergi berburu di hutan bersama kedua temannya. Beberapa waktu sebelumnya memang terjadi sedikit kegemparan di desa karena 3 orang pemuda yang diketahui pergi berburu di hutan belum kembali hingga malam hari. Padahal sebelumnya tidak pernah sekalipun mereka ataupun warga lainnya berani berada di dalam hutan hingga malam. Apalagi dari beberapa kali kejadian sebelumnya. Warga yang tidak keluar dari hutan hingga malam tiba, mereka selamanya tidak pernah kembali untuk menyusul dan mencari keberadaan mereka di dalam hutan pun tidak ada seorang pun yang berani. Ketika Sundari masih terlarut dalam lamunannya, tiba-tiba perasaannya berubah menjadi gelisah. Hawa dingin dan lembab tiba-tiba menelusup ke dalam ruangan sempit kamarnya ini. Tanpa dia sadari, suara-suara hewan malam yang sebelumnya bersaut-sautan kini tidak lagi terdengar. Hanya kesunyian yang benar-benar mencekam kini memahami kegelisahannya. Perlahan Sundari menarik selimut kain jarik lusuhnya menutupi tubuhnya hingga kepala. Sundari sadar dalam suasana seperti ini biasanya akan datang bangsa lelembut menerornya. Meski sudah sangat sering terjadi, tapi rasa takut masih selalu menjalarinya setiap kali gangguan bangsa lelembut ini datang menerornya. Tiba-tiba terdengar suara seperti kerikil dilempar ke atas atap rumahnya. Tak berapa lama disusul dengan suara dinding kamar yang terbuat dari kayu seperti digaruk-garuk dari luar. Sundari semakin ketakutan dan mulai menangis. Tapi dia tetap menahan suaranya supaya tidak terdengar oleh ibunya. Masih dalam ketakutannya, sayup-sayup Sundari mendengar seseorang menyenandungkan kidung Jawa dari luar kamarnya. Naliko waya lingsir wengi, tiase ngeroso katresnan mukti santiko bawono 1000 warsa. Hametas sira kelawan Hyang Paduka. Sengkolo teko kala bendu nyata. Aja wani kinulah rasa marang menungso, kejaba rasa ning ati. Ketaman tineluh maring kemancing coba mantra. Tubuh Sundari bergetar hebat karena ketakutan mendengar kidung yang mirip mantra itu berulang-ulang. Namun perlahan tanpa sadar dia bergerak seolah ada yang mengendalikan tubuhnya. Kontrol atas panca inderanya kini benar-benar telah terlepas darinya. Namun kesadaran masih sepenuhnya ada padanya. Perlahan tangan Sundari meraih kunci jendela lalu membukanya. Dia berusaha melawan untuk tidak melakukannya. Namun semua sia-sia belaka. Bahkan untuk menutup mata saja dia tidak mampu melakukannya. Tatapannya mengarah keluar ke arah tanah kosong di luar kamarnya. Di sana berdiri sosok perempuan tua sedang menatapnya tajam sambil menyeringai, memperlihatkan deretan giginya yang semuanya hitam. Sundari makin ketakutan, namun tidak ada yang bisa dilakukannya. Perlahan aroma wangi melati menguar lalu berganti dengan bau busuk bangkai menusuk penciumannya. Sedelo meneh wis wayahe sliramu sesandingan karo Gusti Prabu, Nduk. Ucap wanita tua itu pelan namun terdengar sangat menyeramkan. Sundari hanya bisa menangis tercekat mendengar ucapan itu. Berarti apa yang dikatakan Mbah Sumi dulu kepada ibunya adalah sebuah kebenaran.
bahwa dirinya adalah pembawa petaka bagi semua orang. Kemarin sewaktu sedang mencuci baju di sungai, tidak sengaja aku melihat punggungnya Sundari, ucap Marsina di sela kegiatan sekelompok perempuan di pinggir sungai. Terus kenapa gegere Sundari nah? Koyo ana titik ireng ngono lho, tapi samar. Orang aku cuma lihat sekilas. Alah, paling cuma kotoran nempel iku. Bisa sobekan daun kering atau kotoran lainnya. Tapi apa kowe ora eling Sundari iku piye? Sejak masih kecil sudah disukai demit. Aku udah pernah dengar Mbak Suli pernah lihat bayinya Sundari ketika dimandikan di punggungnya ada titik hitam itu. Marsina masih berusaha meyakinkan. Apalagi di rumahnya tiap malam sering ada demit muncul. Beberapa perempuan lainnya manggut-manggut mulai percaya ucapan Marsina tersebut. Sedangkan yang lainnya tidak peduli, mereka masih asik dengan kegiatan mencuci baju. Wes aja mikir sing ora-ora. Sundari itu anaknya baik, sopan, ramah, tidak sungkan menolong orang lain, meskipun dia sendiri juga kesusahan. Kali ini Mbok Tini yang terlihat paling tua di antara mereka mencoba menengahi. Tapi Mbok, akhir-akhir iki desone awake dhewe makin sering diganggu demit. Apalagi tempo hari Mas Damar anaknya Ki Dalang Wongso hilang di alas kidul 3 hari. Bisa kembali pulang, tapi pikirannya linglung. Begitu juga dengan Wiryo dan Darno yang hilang bersama Mas Damar. Marsina masih terus bergunjing. Apa seperti itu disebabkan Sundari? Mbok, sampean pasti ngerti apa itu toh jiwa ta? Marsina meletakkan baju yang dikuceknya lalu menghadap ke arah Mbok Tini. Mbok Tini seketika memandang wajah Marsina usai mendengar kalimatnya yang terakhir. Begitu juga beberapa perempuan lainnya yang sedari tadi hanya menyimak obrolan mereka. Hati-hati dengan nilatmu nah. Jangan sembarangan berucap jika belum tahu betul. Toh jiwa itu kutukan yang tidak terkira bahayanya. Selama ini cerita toh jiwanya sekedar cerita yang belum terjadi. Jangan sampai hanya karena ucapanmu membuat ribut warga dan merugikan orang yang tidak bersalah. Ucap Mbok Tini dengan nada serius dan tatapan tajam ke arah Marsina. Pokoknya harap tak selidiki dewe Mbok. Aku harus tahu sendiri Sundari memang punya tanda itu atau tidak. Tegas Marsina dengan tatapannya yang tidak kalah tajam. Mbok Tini hanya bisa menghela nafas selalu berucap, Sakarepmu nah. Menjelang siang, sekelompok perempuan desa itu pun beranjak meninggalkan sungai untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Beberapa hari berlalu begitu saja, kasak-kusuk warga mengenai Sundari kini semakin santer terdengar. Meski belum mendapatkan bukti secara jelas, namun mulut pedas Marsina yang suka bergunjing tidak pernah berhenti mempengaruhi warga mengenai Sundari yang diduga memiliki tanda iblis di tubuhnya. Warga yang sebelumnya tidak percaya ataupun tidak peduli kini mulai berpikir sebaliknya. Sebab apa yang dikatakan Marsina begitu meyakinkan, apalagi mereka pun tahu sejak kecil Sundari memang diketahui sering sekali bersinggungan dengan bangsa lelembut. Di sisi lain, Damar yang sebelumnya sempat linglung akibat kejadian tersesat di alas kidul dan mendapatkan teror dari penghuni kini berangsur pulih. Bahkan dia mulai mempersiapkan diri untuk segera berangkat ke kota raja kerajaan untuk mengabdi menjadi prajurit. Hal itu terpaksa dilakukannya karena permintaan ayahnya. Kerajaannya menguasai wilayah ini saat ini sedang berperang. Paduka Raja memberikan titah pada desa-desa di wilayahnya untuk mengirimkan pemudanya untuk menjadi prajurit dan berjuang di medan perang. Damar sebetulnya merasa keberatan karena dia tidak berniat menjadi prajurit. Selain itu, dia juga merasa keberatan meninggalkan Sundari, namun karena desakan dari ayahnya, akhirnya dia pun tidak bisa berbuat apa-apa selain menurut.
Mas Damar kapan mau berangkat? Mungkin 2 atau 3 hari lagi, Dari. Aku yakin Mas Damar pasti sangat kaget jika sudah menjadi prajurit nanti. Damar menoleh pada Sundari dan ikut tersenyum. Tapi aku tidak menginginkannya, Dari. Aku ingin tetap di sini. Bukankah dulu cita-cita Mas Damar ingin menjadi prajurit, bahkan menjadi panglima? Itu dulu sebelum perasaanku begitu kuat tertancap di sini, di desa ini, di hatimu, Dari. Sundari seketika tertunduk mendengar kalimat yang terucap dari mulut Damar. Maafkan aku Mas Damar, tapi aku tidak bisa. Mas Damar tahu kan alasanku. Aku tidak peduli, Dari. Aku akan mencari cara menyelamatkanmu dari kutukan itu, lalu menikahimu. Damar kini tidak lagi menahan perasaannya, membuat Sundari semakin bersedih. Tidak perlu, Mas. Aku tidak mau kamu menjadi korban atas takdir burukku ini. Biarkan aku menjalani apa yang harus kujalani tanpa membuat orang lain menjadi celaka. Tidak ada takdir yang buruk di dunia ini, Dari. Setiap orang berhak atas kehidupannya sendiri. Jika kita tidak bisa meraih kebahagiaan kita dengan usaha kita sendiri, maka kita membutuhkan orang lain untuk mewujudkannya. Dan ada aku di sini untuk memberikan kebahagiaan itu padamu. Tunggu aku di sini, jangan pernah pergi dari desa ini. Aku berjanji akan tetap hidup dan kembali padamu untuk membebaskanmu dari kutukan itu. Sundari hanya bisa menunduk mendengar ucapan Damar. Tubuhnya bergetar hebat menahan batinnya yang bergemuruh. Seketika tangisnya pecah, tak mampu lagi menahan perasaannya. Antara bahagia, sedih, takut, dan haru bercampur menjadi satu. Berjanjilah kau akan kembali, Mas Damar, ucap Sundari ketika sudah sedikit tenang. Damar lalu kembali menatap Sundari dan tersenyum. Pegang janjiku, aku pasti kembali. Kali ini Damar memberanikan diri menggenggam tangan Sundari, sesuatu yang belum pernah dilakukannya. Sundari sedikit tersentak namun tidak menolak perlakuan Damar. Angin dingin sedikit berhembus membelai tengkuk Sundari. Lalu sebuah suara terdengar berbisik di telinga Sundari. Wis wancin itu. Jangan berani melawan garis takdir jika tidak ingin pemuda ini mati. Sundari seketika tersentak dan langsung menepis genggaman tangan Damar. Ada apa, Dari? Damar pun ikut terkejut dengan sikap Sundari. Tidak, Mas. Maaf, aku harus pulang sekarang. Sundari tergagap lalu pergi meninggalkan pendopo. Damar pun hanya bisa tertegun melihat kepergian Sundari. Keteanget katresnan lelembut sukma wangi penganten Gusti Baginda Prabu. Raga elok kunjara ning jiwa, ora ana menungsa kang bisa nyanding kejaba ira kang gadah manunggaling pusaka kembang maya. Sepanjang perjalanan pulang, Sundari terus-menerus mendengar sayup seseorang mengucapkan bait kalimat mirip mantra itu. Perasaan Sundari semakin tidak menentu. Dia mempercepat langkahnya supaya bisa segera sampai di rumahnya. Suara itu masih terus terdengar olehnya. Sundari semakin panik hingga menutup kedua telinganya menggunakan tangan. Langkahnya kini semakin cepat, lebih tepatnya berlari. Dia berharap suara itu segera hilang, ditinggalkannya. Namun harapannya tidak juga menjadi nyata meski sudah berusaha berlari sambil menutup telinga. Namun suara itu masih tetap didengarnya, seolah mengikuti setiap ayunan langkahnya. Marsina yang tidak sengaja melihat tingkah Sundari itu pun terheran-heran. Dia semakin curiga dengan keanehan yang ada pada diri Sundari. Sesampainya di rumah, Sundari langsung berhambur menuju kamarnya dan menutup rapat pintu serta jendelanya. Dia meringkuk di kasurnya dengan tetap menutup kedua telinganya. Air matanya meleleh mengiringi rasa takutnya yang tidak terhingga. Hingga sebuah suara ketukan pada pintu kamarnya membuatnya terkejut seketika.
Sundari berusaha tidak memperdulikan suara ketukan itu. Dia tetap meringkuk ketakutan karena mengira itu ketukan dari bangsa lelembut yang akan mengganggunya. Suara ketukan kembali terdengar sembari keras dan cepat. Darindo ini, Pundo, tolong buka pintunya. Terdengar suara ibunya mengiringi suara ketukan pada pintu kamarnya itu. Sundari sedikit merasa lega sebab ternyata ibunya yang mengetuk pintu kamarnya. Dia pun segera beranjak dari tempat tidurnya untuk membukakan pintu kamarnya. Namun ketika pintu telah terbuka, Sundari tidak mendapati siapapun berada di sana. Hanya hembusan angin sedikit kencang menerpa wajahnya, membawa aroma wangi melati yang menguar begitu kuat, lalu berganti dengan anyir darah. Sundari tersentak, lalu seketika pandangannya berkunang-kunang. Tubuhnya lunglai dan roboh tepat di depan pintu kamarnya. Setitik cahaya mulai membangkitkan kesadaran Sundari. Perlahan dia membuka matanya, pandangannya sedikit kabur, tak mampu melihat dengan jelas di sekitarnya. Beberapa kali dia mengerjap untuk memfokuskan penglihatannya. Ketika dia mulai bisa melihat dengan normal, dia tertegun melihat apa yang ada di sekitarnya. Dia kini berada di tempat yang asing, kakinya berpijak pada tanah basah yang sedikit becek. Di sekitarnya terdapat banyak sekali pohon berukuran sangat besar berdiri menjulang seolah menggapai langit. Sundari celingungkan ke sana kemari berusaha mengenali tempatnya berdiri saat ini. Namun sekuat dia mengingat, dia tetap tidak mampu mengenali tempatnya berada. Gimana ini? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Ibu. Kebingungan semakin melanda batinnya. Ia berteriak memanggil ibunya. Namun hanya hembusan angin dingin yang memberinya jawaban. Sebuah hembusannya tidak biasa, seolah membawa hawa mencekam di dalamnya. Seketika bulu kuduknya meremang hebat. Gemerisik dedaunan mulai mengusik pendengarannya, seolah disibak oleh seseorang di kejauhan sana. Tidak ada suara binatang apapun di sini. Tempat ini sunyi, sangat sunyi. Bahkan terlalu sunyi. Aku harus pergi dari sini.